dari 7 hektar Pak, ini sekarang 33 hektar, tapi ininya girik. Yang penting udah bebas kan? Iya Pak, sudah bebas. Tinggal ini kesepakatan bahwa ini dari girik kan biasanya kalau untuk informasi BPSP harus sertifikat. Enggak, kasih aja gitu Kasih aja, Pak. Pak. Dia urus. Yang penting BPN udah oke kan? BPN nggak ada. Nggak masalah kan yang tanda tua Mas? Hah? Nggak masalah tuh. Aja, langsung aja kalau dia udah kuasain kok. Ya? Ada 2 lagi PT Pak. orang lain juga takut. 2 lagi Pak, ini sekaligus juga sudah diajukan untuk rusun pemetik Pak. Itu sekitar radius 500 meter dari yang pedestrian di daerah sini Pak, hotelnya. Nah ini juga sudah diajukan. Sekarang bulan Oktober diajukan sama Pulau Mas, kemudian KRK-nya sudah jadi dari MDU Pak. Pulau Mas yang bikin? Yang bikin semuanya Pulau Mas. Di jalur hijau nggak bisa? Tidak jalur hijau, Oh kan, jalur hijau. coklat Pak. Satu lanjut ke dua apa? Di luar Pak, ada Pak di luar. Oh. Jadi ini yang nomor 1 sudah selesai Pak, cuma saya mau nambahkan Pak, karena ada 2 yang diajukan, sudah diajukan ke Bapak, cuman saya mau kita keterangan saja ada yang Pulau Masnya Pak. Yang mana? Datang masukin. Sudah bulan Oktober. Iya aja. Ya, kalau itu bulan Oktober yang lalu Pak sudah, tinggal nanti proses TMB-nya nanti Yang mana surat? Yang mana kerjaan apa ya? Laporan pertama kali udah sudah diajukan dari MD-nya keluar, KRK-nya sudah. Oh udah masalah apa lah langsung aja. Saya maunya barang jadi aja lah. Udah. Oke. Baik, Pak. Saya untuk yang kedua izin info. Pak Deputi Gubernur Pak melaporkan tentang revisi RPU dan Kejar cepat yang di berbagai silahan Pak. Oh Mas ya. Kejar cepat. Kita pantau terus. Silakan. Terima kasih Bapak. Ya. Izin, Pak. Ini Pak, terima kasih mengenai review RPU Pak. Review dulu kan. Ya Pak, yang nomor 2 Pak. Jadi terkait dengan peninjauan kembali RTRW dan RPT, kami akan melaporkan beberapa hal. Karena yang pertama tentunya latar belakangnya karena adanya proyek strategis nasional, Pak. Yang kemudian yang kedua juga kita baru saja Masuk mendapatkan LRT kita semua. ya semua. Pak, sebelum terus ya, aku mengingatkan tak lama di Pasar Uang kita mungkin bisa pecah kongsi soal LRT dengan Adikarya. Kalau Menhub ngotot, saya dianggap itu lebih murah. Nah, pikiran saya sederhana. Saya tidak mau lagi terulang kasus Transjakarta. Kenapa Transjakarta kita bisa hidup kondok? Karena decknya semua itu dibuat khusus. Di dunia nggak ada yang seperti desain kita. Padahal kita punya bus rapid transit nyontek di mana? Bogota, Turki, China. Nah kenapa nggak nyontek bus yang sama? Orang kita tuh pinter. Alasan Pak. Ini macam-macam dibuat desain khusus. Makanya yang megang Tiongkok terus. Kalau sebelum ada IKATO RKPP ini nggak selesai. Sekarang pun bus-bus itu harus produksi yang aneh sendiri. Demi memenuhi kita. Jadi kita mau balikin ke yang lower deck semua pelan-pelan juga. Jadi udah terlanjur kan. Nah sekarang kereta api sama. Jadi ide pertama saya setuju. Waktu mereka ngomong gini, kereta pakai yang rel sempit aja lah. Kira-kira bahasa awam. Yang remnya sempit. Dibuat yang rel sempit gitu ya. Tidak enak pos-pos. Yang rel sempit aja. Supaya sama dengan KCJ. Dia bisa numpang di Kampung Bandang, numpang di Manggarai, bisa numpang lah kalau ada storing atau apa-apa, minimal dorong ada rel yang sama. Toh kita udah terlanjur juga ada makai begituan. Nah, saya setuju aja udah. Sekalian. Tapi setelah di lapangan, yang sistem lama ini kan yang rel sempit yang ada stok yang lama semua kabelnya di atas. Kita kalau layangnya di atas, LRT semua kabel di atas nggak kena lagi Pak. Oh berarti mesti masuk ke LRT yang modern. LRT modern itu listriknya langsung di rel. Tetapi yang ada internasional semua yang relnya yang standar, bukan yang sempit. Lalu gara-gara itu lalu kita begini, oke kalau gitu kita pesan khusus rel yang sempit listriknya di bawah juga.
Apa nggak konyol kita pesan khusus seperti itu? Satu-satu di dunia yang ciptain kayak begitu. Padahal ini barang ciptaan baru, makanya saya tolak. Saya kita baik lagi, apa kita butuh depo servis? Kan enggak, kalau kita punya tanah, nggak butuh kereta api, kita ngambil balik tuh yang pengengsaan. Yang udah terlanjur kerjasama Jakpro dan Podomoro apa segala macam itu loh. Nggak ada tanahnya PU tuh, Pak. Kita mau ambil balik, Pak. Karena tanah Podomoro 5.000 meter, kita harus minta dia, kita beli, Pak. Kita beli balik aja. Kita beli tanah dia. Nah, kenapa kita harus beli? Karena kalau Podomoro, dia bangun, dia mau strata title. Kalau bawahnya depo kita bisa strata title nggak? Nggak bisa kan, nggak? Berarti yang bisa bangun apartemen itu siapa? Nyewain doang. Kalau nyewain mau nggak dia? Nggak mau. Pasarnya dari mana kayak bikin hotel? Kecuali kita bikin dusun. Jadi lebih tanahnya kita ambil, sekarang deponya lengkap. Kalau deponya udah lengkap, kita butuh deponya kereta api lagi nggak? Tidak. Lalu rel atas ini semua sistem baru. Kita lebih baik beli yang seluruh dunia punya dong. Itali, Spanyol, Jepang, Korea. Kalau nanti kita udah cari rolling stock, kita bitnya gampang, murah semua. Tahu? Nah, itu bitnya semua gampang. Nah, ini kira-kira, tolong yang tanah yang Podomoro yang udah terlanjur mereka kerjasama, kan pembatalan mesti dua pihak dengan Jakpro itu gitu loh. Kita mau ambil balik. Kalau tanah mereka udah bebasin mau kasih ke kita, terserah dia mau pakai itu kita beli. Karena dia di Marunda. Nah, jadi rencana saya gitu ya Pak Gamal. Saya juga deputi ingatin, semua aset BUMD yang kerjasama dengan orang yang nggak menguntungkan, semua saya mau tarik. Nggak ada lagi cerita, apa yang kita piara Jakpro, piara Sarana Jaya, mau holding untung juga nggak seberapa, minta duit sama kita triliunan juga. Itu semua saya mau bangunin, bawahnya pasar, atasnya semua rusus. Nggak ada lagi cerita. Kita ngapain kita lebih baik lengkapin rumah banyak, orang Jakarta punya rumah. Nah sekarang baik ke soal terase kita. Ini dia ada hubungannya Pak. Ya, Pak. Jadi jangan sampai bolong. Dulu saya kan ngalah nih, jadi kalau ada terasenya dari si adik-adik yang masuk, kita kok saya bikin dong. Berarti sistem tiketnya kan beda sekarang. Nanti sistemnya beda, bisa nggak nabrak relnya kita sama rel dia, nggak bisa ketemu lagi loh. Berarti kalau mau pindah kereta, kita mesti turun stasiun stop atau lebar atau tinggi, kan nggak lucu sekarang. Jadi mesti cari posisi yang di mana. Kita nggak ada urusan sama dia, kita kerjain. Kalau dia mau nyambung sama kita, dia berhenti aja di tempat kita, pindah kereta. Karena saya yakin orang Jakarta lebih baik naik kereta kita, karena kita subsidi dari semua. Naik kereta, naik bus semua satu paket. Nah, dia di karya nggak bisa dia. Dia luar kota. Nah, ini transit mesti kita atur supaya ketemu. Ini revisi ini masih harus keluar ini. Ya, Pak. Kita akan akomodasi. Panggil juga mereka coba. Kita udah mulai diskusi itu Adikarya semua pengadilan udah mulai. Kalau segera bangun LRT, duit kita suntik aja. Ya sekarang si Jakpro semua 4 triliun lebih itu bangun LRT aja. Tahun depan kasih lagi, jadi proposal itu LRT aja. Modalnya kita beli balik Pak. Nah, dia udah jadi tahun depan 2018 kita beli balik. Jangan langsung kerjain. Nah itu aja Pak. Lanjut Pak. Ya, Pak. Jadi ada beberapa hal yang penting yang perlu kita catat, bahwa ada beberapa strategis nasional, kemudian ada surat Menteri Perhubungan juga Pak, yang meminta agar keras ini dimasukkan ke dalam RPRW provinsi. Jadi beberapa macam semua. Bapak juga pernah memberikan beberapa arahan kepada kami mengenai perubahan strategis RPRW. Berikutnya, nah ini ada beberapa ini Pak, pasal-pasal yang menunjukkan bahwa apa yang kita lakukan itu bisa kita lakukan Pak. Jadi pada dasarnya memang RPRW provinsi itu secara normal cuma boleh 1 kali setelah 5 tahun tak bisa. Tetapi ada 3 hal yang membuat kemudian kita bisa melakukan revisi Pak. Yang pertama adalah adanya kebijakan nasional, yang kedua adanya perubahan pemekaran Pak, yang ketiga adanya wisata. Nah sehingga kemudian kami melihat ini adalah dasar yang kuat buat kita untuk melakukan revisi terhadap RPRW kita Pak, karena ada banyak kegiatan yang ada di RPJMD khususnya Pak yang perlu kita masukkan ke dalam RPRW.
masuk juga ke Maksudnya itu pulau kita berubah loh Pak, yang desainnya OPQ Pak. Dan logistiknya mau berubah. OPQ ini kan. Dan terasa ini saya juga pengen pada kesempatan ini, batas laut darat harus jelas ada NCACDA tanah kita. Orang jangan ngaku girik ke laut pun ngaku girik. Dia lempar keran udah dia. Enak aja lo ngarang aja juga pasti jelas ini. Saya ada NCACDA kan jadi jelas ini tanah kita. Batasnya juga mesti jelas. Oh dia mesti jelas itu Pak. Dia mesti dicatat. Terus apa lagi? Nah, kemudian yang pasti juga prinsipnya adalah ini bukan pemutihan, Pak. Nah, itu kalimat itu yang saya suka. Ya, jadi ini bukan pemutihan, ini betul-betul kita memasukkan adanya kebijakan nasional. Khusus yang di RW, Pak. Nah, kemudian tentunya di dalam perubahan ini kita juga sekaligus melakukan revisi terhadap RDTR, Pak. Dia satu paket. Karena selama ini juga kita melihat masih ada sedikit perbedaan antara RT/RW dengan yang ada di RDTR. Nah, sekarang ini dengan kita lakukan secara bersama-sama, kita harapkan perbedaan itu tidak akan terjadi Pak, antara RT/RW dengan RDTR. Berarti 2019 kita nggak revisi lagi dong, kalau ada revisi sekarang. Sesuai kebutuhan aja Pak, kalau memang kita anggap. Jadi kalau ini revisi minor ini Pak, Ya, minor. karena adanya kebijakan nasional intinya. Oh. Gitu. Nah yang Kalau revisi besar-besarannya itu ya, di 2019. Yang kita mau sebutkan misalnya dari industri mau Nah, jadi gitu. komersial, Nah, harus itu bayar 2019. bayar setengah, Ya. gitu kan? Tapi yang orang udah terlanjur kayak hotel segala macam yang marah-marah sama saya itu gimana? Yang izinnya sudah ada kita masukkan. Kalau izin sudah ada masuknya sudah. Jadi untuk yang boleh nggak boleh itu mesti jelas. Berarti ada kesalahan khilafnya kita dulu. Betul. Nah, Betul. itu. Jadi ada Ini tiga, Pak. revisi minor Pak. Kalau DTR itu ada tiga Pak. Pertama kebijakan nasional, kedua yang orang sudah izin sebenarnya, tapi Iya. kita alfa untuk Lupa. apa memasukkan. Sama yang kejatuhan cat hijau. Nah, Iya. Terus kemudian ITBX-nya Pak, ada juga kesalahan kita Pak yang apa? Salah itu lah. Ya kejatuhan cat lah. Ya, salah. Dan kita akui itu salah. Itu Pak. Tetapi memang yang perlu kita lakukan adalah mengawal ini secara ketat Pak. Takutnya ada yang tidak halaman per halaman kita cek, jangan sampai ada yang Nggak mesti dipublikasikan. Sekarang kan udah publikasi, sekarang udah rekam. Izin Pak, boleh ya, sebelum lanjut. Kami kan kemarin ke Kementerian Kelautan, karena sebetulnya kan masih dispute. Mereka berpegang kepada Perpres 122/2012, kita tetap berpegang pada Perpres 529. Karena di Perpres 122 Perpres kita tidak dicabut, kita mengatakan masih kewenangan izin dan izin pembangunan reklamasi pada gubernur. Tapi di sana masih bertahan nih Pak. Nah, saya khawatir ya yang perlu kita hati-hati, jangan istilah kebijakan nasional ini jadi masukan itu, sehingga nanti malah kita hilang. Itu yang harus diwaspadai Pak. Karena itu kan terakhir nih 2012. Nah, kita ngertikan itu malah nanti yang 52-nya lepas kita hilang tuh Pak. Itu yang harus hati-hati. Karena kemarin masih ngotot aja. Kita juga bertahan bahwa itu tidak dicabut. Dan mereka kan harus di KSNT, kawasan strategis nasional tertentu. Sedangkan kita KSN. Itu masih berdebat tuh Pak. Nah, makanya ini yang harus hati-hati. Tapi justru kalau ada perda itu kita lebih perkuat. Nah, kalau perda kita, khawatirnya gini Pak, perda ini berubah, dalam proses mereka menghantam potensi ini yang waktu ini jadi hati-hati. Kita sih nggak takut tapi harus hati-hati. Karena kemarin sebetulnya sana sudah ada salah satu Pak yang subdit reklamasinya bilang kalau ini nggak dicabut masih kuat dong. Nah, tapi yang direktur yang lain mengatakan bisa dong gitu. Jadi di sana sebetulnya juga Ya, gini Pak. beragak bodoh aja. Jadi itu bisa ngapa-ngapain. Mau ngapain tuh? Ya mau ngapain? Kalau dia mau ribut, berarti Perindo harus dibongkar. Ya. Nyutan nyubrek bongkar loh. Cuma kan tekannya gini Pak. Kita udah bongkar belum KCN itu Pak? Minggu depan. Tunggu itu ha? Minggu depan. Sikat Pak. Di Perpres 122 itu, Hah? Anggaran turun langsung. Minggu depan sama. di Perpres 122 itu Pak, untuk yang izin telah habis itu kembali ke kelautan. Nah itu yang kita harus hati-hatinya di situ Pak. Jadi
Mereka malah terakhir saya mau keluar nanyain Pak Yusuf, kalau untuk yang sudah selesai izin-izinnya mana? Oh kalau itu harus izin pimpinan. Nggak saya bisa ngasih. Padahal kita bawa nih Pak, pulau-pulau mana yang sudah habis. Karena dia akan pegang 122. Iya, aturan mengatakan. Iya, aturannya begitu. Makanya yang kita harus waspada nih. Apa kita mau pegang itu? Kalau itu Tetapi ini Pak, perlu berunding itu, menyatukan itu gimana? Ya bisa Pak, saya pikir gini aja lah. Kalau sampai itu pun kita kerjain. Jadi saya udah hitung, kita ada duit Pak, nanti siapin. Kalau saya pulang kan bisa kayak MKY macam-macam itu Pak ya. Kita langsung ambil alih, kita PU tata air kerjain. Nah, tadinya mau ngeruk, dia bikin tutupnya. Jadi yang reklamasi ini PU tata air. Ya lelang siapa yang mau reklamasi. Atau kita bikin beauty contest dari dia gitu loh. Beauty contest atau lelang, yang mau reklamasi dapat 20% daratan. Kita 80. Boleh Pak. Boleh Pak lelang tanahnya DKI. Semua punya DKI kok. Jadi untuk izin yang habis itu Pak, kita langsung kerjain. Yang kasih BUMD kita juga ngemplang juga. Kerjain Pak. Kerjain sendiri. Cara lelangnya gitu. Yang bantu ngurukin dapat 20. Kenapa saya nggak mau bagi juga boleh. Kenapa saya mau bagi mereka tau nggak? Supaya dia juga nggak bohongin kita nguruknya. Karena ada tanah dia juga kan. Iya. Gitu. Porsinya Kalau cuma kerjaan saya, kalau saya pakai lelang, menguruk pulau, selesai periksa-periksa tahun depan tenggelam mati saya nggak. Tapi kalau kita nggak mau keluar duit, bagi hasil 20-80. Kamu yang nguruk, dia berani bohongin kita nggak Pak? pasti bagus Pak. Iya dong, kita takut. Tapi kalau bisa saya keluarin, misalnya 5 juta per meter nguruk, pasti dia bohong. Dia pasang pelampung di bawah pun kita nggak tahu. Masih sampah pun kita nggak tahu. Habis 5 tahun, nganyut punya pulau kita. Mati kita perbaikan dan keluar duit lagi. Nah, saya maunya lelangnya itu, lelang bagi hasil. Bukan keluar duit loh Pak. Kalau keluar duit, wah mati kita. Habis selesai, kenapa saya takut kalau keluar duit? Ingat nggak kasus bikin bandara Pulau Panjang? Pak, masuk penjara bupatinya. Bikin jelek fotonya, udah bayar. Berapa tahun jaksa baru periksa, diukur, yang diuruk kurang, udah kemakan laut gimana? Terus siapa yang mau nguruk lagi? Mati kita kalau gara-gara gitu. Ya lebih baik lelang, siapin aja Pak. Bapak siapin, Asman nanti bantu. Semua izinnya udah habis, kalau dia nggak mau deal sama kita, langsung diambil balik, kita kerjain, tarik balik. Mau PQ kayak mau Ancol kayak, udah jadi baru kita deal. Nggak usah keluar duit kok. Nah itu bisa membuktikan. Asing semua boleh. 20-80 kita bagi. Terus semua juga HPL kita. Ya, itu HPL kita. Kenapa takut? Ya? Dia langsung 20-80. Dia 20 juga masih ada wajib. Yang lain-lain. Kita buka aja kayak gitu, lempar lelang. Semua pulau, wah itu cepat kerja lagi. Kita tak keluar duit, dapat pulau kita. Kaya langsung, masuk OPQ semua Pak. Langsung bikin pelabuhan laut. Itu aja lah cara-cara. BUMD kita juga gitu, saya tanya, kalau nggak ada duit gimana? Oh iya, kita tawarin orang aja Pak, kerjasama Pak. 30-70 atau berapa. Kalau dia nggak jujur Pak, 30 dititip 10 lagi Pak. Terus masa 20. Mabok gitu dia dikadalin. Mendingan kita. Kita langsung. Itu di bawah siapa nanti ya kalau gitu ya? Kalau lelang gitu ya, Pak ya. Dinas apa sih? BKPN, BPKN, adil. Aset kan? Ayo kerjain Pak. Top itu Pak. Langsung kayak gitu. Ya DKI Pak, kalau gitu Pak. Lagi aja 20-80, 30-70 berapa. Lelang aja.
Saya yakin 80 orang mau, Pak. Kalau yang asli kontraktor ya. Kalau asli kontraktor dia mau. Kalau 30-70 mungkin calo yang ambil, kalau berarti dia pakai kontraktor aja, dia kasih 20. Dia kasih 20 aja. Saya kerja sendiri lebih murah, cuma saya takut kalau kerja sendiri. Udah 5 tahun tenggelam lagi. Hanyut, Pak. Oh, buat standar nih. Standarnya kayak Belanda apa. Ya, apalagi ya. Gitu kan. Nah ini tadi Pak yang kita jelaskan kebijakan strategis nasional kira-kira ini. Dia Kemudian yang bukan LRT Jakpro lagi Pak, sekarang Pak. LRT DKI aja. Kayak di Eropa tuh kan. nama resminya sama Pak. Nggak bisa dipercaya. Oke Pak, ini tadi saya jelaskan berikutnya. 16 tol dalam jadi arteri itu mereka juga belum kasih loh, ribut. Udah kontrak dia. Kita pakai nama tadi sementara ya Pak. Dia mau bayar katanya. 16 tol dalam kota. Di sini prosedurnya Pak. Bodoh juga kita. Saya lanjutkan Pak. Ini prosedurnya kita mengajukan permohonan ke Dirjen Penataan Ruang. Kemudian juga kita menetapkan ini apa tim yang akan ini Pak yang akan melaksanakan ini. Langsung aja Pak, saya kira Pak. Saya kira langsung kalau naik kerjaan, deputi aja yang langsung kepala ini. Itu kan ada dinas Asbang, BPK, Dan disiapkan ini Pak, siapkan ya Pak. TGUP 2 dimasukin, tim aset masukin, langsung bentuk tim. Kemudian tahapan peninjauan kembali kita akan lakukan kira-kira 6 bulan ya Pak Isliadi. Yang Kominfo Smart City dimasukkan. Saya pengen setiap tahapan dikeluarin terus. Ya, kita lakukan. Ada orang interest di situ. Kemudian kita akan menetapkan pelaksanaannya nanti dan revisi dan pengesahan Pak. Ini kira-kira waktunya kita 6 sampai 7 bulan ya. Nah jadi ada timeline. Nah, minimal yang surat-surat masuk itu jangan sampai kecolongan lagi di lurah-lurah. Iya Pak. Perbaikan orang-orang. Ada daftar masalah. Kemudian ini tadi saya jelaskan mengenai penyediaan insentif, pengumpulkan data, dan kami juga berharap penambahan ini Pak staff soalnya teman-teman. Kita masuk Pulau Seribu Pak. Nggak tambah staff tambah aja. Bapak staff kalau saya rekrut orang bisa juga rekrut orang kontrak individu yang pintar. Kalau prosedur biasa cari aja PNS nya. Ya, kami usulkan agar dari masing-masing dinas itu bisa mengirim satu orang. Daripada dia nggak bisa isi TKD kita makin tajam loh angkanya loh. Pasti ketahuan orang yang kurang kerjaan, pasti dia akan minta keluar, kalau nggak dia nggak dapat duit. Kalau sekarang masih berlindung kan, pura-pura nggak kerja, masih manfaatin. Nah sama yang Pulau Seribu gimana? Belum dimasukin Pak. Nah jadi gini, itu minor atau gimana saya nggak tahu. Kemudian manfaatnya kan Menko Maritim, itu kan Pulau Seribu kan dijadikan nasional juga. Itu bisa alasan pusat tuh Pak. Bisa. Bapak temuin. Bisa. Kan dia mau bikin dia destinasi. Nah, secara logika mereka masuk akal juga. Pulau Seribu mau bikin resort khusus. Yang masuk-masuknya kan nggak lucu dong. Ini walaupun betul kewajiban punya Pemda, kamu ngambil juga buat apa? Dia sediakan hijau segitu, nah dia harus buka pantai di tempat publik yang mana punya kita. Dia harus rapiin di mana. Ya dia selain sama kita kan. Saya kira kita nggak kelola, kasih dia kelola ya. Kalau kasih dia kelola, pasti juga masalah hitung-hitungannya tiap kali. Pasal dia kelola masih bayar dia. Kita tambah lagi, dia siapinnya di tempat pulau yang lain yang penduduk. Tetap punya kita. Tapi bukan buat umum. Kalau buat umum ya nggak mau bikin resort dong. Pasti saya bikin resort bukan buat umum. Nah itu juga mesti disebutin di situ pengembangan Pulau Seribu, tapi dasarnya apa dari pusat juga. Ada Menko. Tetap kita yang penduduk, yang budidaya, tapi itu ada pengaturan tuh. Donasi yang Perda itu. Cuma tinggal soal pembagian ini mesti jelas. Oke, apalagi Pak? Satu lagi Pak, yang penting kami itu sekarang kesulitan alokasi anggaran Pak. Pakai dulu ada di Akas ya? Akas. Akas kan ada. Nggak sampai di jalan Akas ini dulu, perubahan siapin.
jangan tunggu perubahan kan, ini jalan perubahan nyambung gitu kan. Saya pikir banyak Pak yang penting, tapi saya mohon waktu 5 menit aja, 3 menit aja Pak. Saya mau menjelaskan sesuatu mengenai RPH Pak, selain itu Pak. Jadi begini Pak, cuma 3 untuk timba pembebasan tanah untuk RPH, tapi saya cuma 1. Saya melihat sebenarnya masalahnya kalau kita tidak punya rencana yang jelas mana yang mau kita bebaskan. Nah, jadi kami sekarang mencoba ada uji coba Pak di satu kelurahan kita untuk melihat coba di berikutnya. Nah, kita ruang terbuka hijau berikutnya. Ini ruang terbuka hijau berikutnya, existingnya berikutnya. Nah, kita bisa lihat Pak mana RTH yang sudah jadi RTH, mana RTH yang belum dibebaskan sekarang. Nah, kita coba lihat sekarang hasilnya Pak. Kita coba lihat coba berikutnya. Nah, nanti kita lihat seperti ini Pak, masalahnya apa sih tiap lokasi yang belum dibebaskan itu, sehingga kita nanti bisa mengatakan tahun depan ini yang kita bebaskan, ini 3 tahun lagi baru kita bebaskan, yang ini dan seterusnya Pak. Bahkan kita bisa mengatakan ada RTH yang tidak bisa dibebaskan karena masalahnya terlalu rumit, dan ini bisa jadi bahan kita 2019 untuk revisi DPR Pak. Dan bahkan kita bisa keluar tahun depan berapa anggaran kita untuk RTH, karena kita udah ngitung Pak berapa yang bisa kita bebaskan, berapa luasnya dikali kira-kira yang DOP-nya. Anggarannya pasti Pak, enggak kira-kira tahun ini 1 triliun atau berapa, akan yang pasti. Nah, cuman kami baru pada tahap uji coba di satu kelurahan. Soalnya ini bisa kita lakukan secara satu provinsi, mungkin akan sangat baik. Ini Pak, ini menurut saya. Berarti kalau benar, itu saya sudah pernah minta. Maksud saya, mana yang RTH? Ini saya sudah minta, waktu itu saya bilang ngomong dengan BPN itu loh. Tugaskan itu kenapa waktu penganggaran saya ingin taruh di wali kota, ada di duitnya tadi nih atau di wali kota karena taman ini main. Jadi masalahnya bukan Pak, mereka tuh minta komisi Pak di oknum. Nah sekarang saya udah bilang sama inspektorat, udah ada caranya nih Pak Deputi, ingat sama TGOP ingat. Cara kita sangat sederhana, ada 2 cara. Orang masukkan surat, saya udah minta Pak Yusuf bantu saya. Misalnya si A masukin surat nawarin tanah, tanggal berapa ke dinas ini. Dengan Perpres 2016 kan cepat. Kalau seminggu dia masih nggak ada deal beli, udah main orang ini Pak. Tanah bersertifikat, Perpres 2016 tinggal panggil notaris, cek BPN langsung bayar kok. Terasa semua SK bisa nyusul penetapan. Kalau dia nggak beli seminggu, ini orang udah main. Duit gelondongan Pak. Itu pertama. Ini yang saya udah bilang. Nah, cara kedua yang mau saya lakukan ya persis kayak Bapak. Jadi bukan perkelurahan lagi Pak. Langsung saja, saya udah bilang sama BPN itu. Penataan kota langsung keluarin, petanya langsung kelihatan. Dia punya Pak. Dia langsung punya, bisa langsung keluarin foto itu semua Pak. Bukan cuma 1 kelurahan Pak. Sekarang juga suruh dia kerjain, sejam 2 keluar, 2 sama 7 kelurahan. Itu Bapak nih. Dia tinggal butuh waktu bagi orang. Keluar loh Pak, ini data Pak. Bukan cuma 1 loh Pak, seluruh Jakarta dia keluar. Nah saya pengen seluruh hijau itu kayak gitu Pak. Dia bukan ngambil 1 kelurahan, semua yang bisa kita beli, kita beli. Nanti ini buat waduk, apa parkir, apa UMKM, apa taman, apa RPTRA, itu urusan kedua. Apa rusun, urusan kedua. Udah jadi baru kita ngomong nih BPKAD nih. Oh ini embung, konturnya rendah, udah ada tanggung, udah gali aja deh, langsung jadi embung. Pinggirnya gimana? UMKM. Oh ini cukup besar, 5.000 lebih. Udah langsung rusun. Rusunnya juga nggak ada batas KLP, lu maksimal bangun berapa? 2-3 lantai. KLP gua mau pusing, nggak ada parkiran juga kok. Rusun kita nggak mengganggu lalu lintas, langsung bus masuk. Apalagi kalau bisa LRT lewat gitu Pak. Nah, kita bisa beli terus. Nah, ini berapa lama nih DPK ini? Kasih saya data ini, Pak. Nah, jadi dapat ini ya, nanti tolong Asbang yang pimpin. Duit tanah kan ada nih. Ya, DPKAD. Panggil semua dinas yang ada duit beli tanah. Pertama kan ada yang nawarin. Itu soal inspektorat ya, meriksa. Yang udah nawarin bertahun-tahun,
kagak dibeli-beli, itu semua nggak diladenin, dia main. Jadi kalau Pak Yusuf ketemu yang tawaran tanah berbulan-bulan, bertahun-tahun dia nggak pernah nego, panggil orangnya, hampir semua yang saya panggil bilang nggak diladenin, tapi ada calo yang datang kepada mereka minta range antara 17 sampai 20%. Kalau nggak lewat mereka jualnya nggak akan diladenin oleh pejabat kita. Nah, ini persoalan hijau kita. Nah, ya mungkin Bapak nggak tahu nih trik sini lihai Pak. Nah, bukan PNS, saya bukan PNS. Itu kan calo. Semua calo, tapi calo nyetor. Nah, jadi itu pertama. Yang kedua, kita lacak dari sini. Semua hijau orang, utamakan yang sertifikat lebih cepat. Langsung semua hijau kita beli. Nah, itu kalau hijau, ini yang ketiga. Jadi kan pertama orang nawarin. Kedua, kita cari. Jadi semua cepat. Kalau lambat, ada deal, ada negosiasi. Yang ketiga, yang mana yang dikuasai oleh masyarakat, hijau kita, kan tanah negara dikuasai nih. Dia bilang girik-girik, kalau udah nggak usah berdebat, girik-girik tadi apa? Bapak, nenek, kakek lo kan garap toh? Pernah bayar uang sewa garap nggak? PBB bayar nggak? Kalau nggak pernah nggak ada urusan. Ngaku-ngaku aja, kita dorongnya kita gusur. Kita main preman aja udah. Kita aktif. Yang ketiga kita rampok kasarnya. Kamu rampok tanah negara, saya rampok balik. Kamu mau gugat, gugat aja. Kamu bukti tanah dari mana? Kamu dudukin tanah negara. Kalau dia nggak mau, lapor polisi. Menduduki tanah negara. Tapi kalau dia buat usaha, pidana, korupsi. Ini main kasar yang ketiga. Daripada mafia tanah yang main kasar, ngambil sekarang mafia tanah main kasarnya. Oh, saya betul-betul di Komisi 2 hafal betul Pak cara permainan mafia tanah. Sekarang lebih ngeri lagi Pak. Ya dari dulu sekarang saya nggak tahu lah, udah masih belum. Ada beberapa pengaduan di barat yang saya suruh Bapak dibikin. Sertifikat yang habis, yang nggak disambung orang, itu tiba-tiba bisa disengketain orang. Ya. Kemarin saya datang bapak-bapak, waduh saya pikir bapak ini top. Saya kira pensiunan pejabat atau apa, bukan pensiunan pegawai kecil mungkin. Ini dalam depan. Saya mau tanya apa bapak? Tanya apa Pak? Betul nggak nih surat yang Bapak keluarkan? Terus saya lihat surat pemberitahuan pajak. Rupanya nilai asetnya 880 sekian juta. Saya nggak baca tanahnya kurang berapa. Saya juga bingung. Jadi di bawah SPT PBB yang harus dibayar 0 rupiah. Oh, benar Pak, nggak bayar Pak? Bukan yang ini saya mau tanya. Saya mau buat sertifikat. Jadi dimintain berapa pajak harus bayar, ada 2,5% apa kali bayar. Kan peraturannya BPHTB. Dia kena 170 juta atau berapa itu? 800 juta atau 50 juta untuk bikin sertifikat. Langsung dia bilang, saya nggak sanggup. 25% Pak. Nah nilai segini harus bayar segini untuk bikin sertifikat. Nggak sanggup. Belum lagi biaya ukur. Makanya saya bilang, kalau dipegang oleh Pemprov, urusan tanah, aku berani gratisin semua punya sertifikat. Dan semua tulisan tanah negara milik Pemprov. Makanya kalau bisa Pak, aset-aset DKI ini kalau bisa langsung daftaran ke BPN, karena masih banyak sekali tanah-tanah aset bukan di DKI aja ya. Instansi pemerintah tidak terdaftar di BPN. Betul. Akhirnya banyak kepala kantor yang masuk penjara karena aset itu. Jadi itu loh Pak, BPK aja harus cepat ya. Jadi Kacau baru loh. Aset Bapak saya udah suruh anak-anak muda cek Pak ya. Kosong loh Pak. Bu Endang semua tuh, gila nggak Pak? Sistemnya kosong melompong. Nggak link, gila nggak ya? Nah, tahu kerja apa tuh? jadi Dulu ada izin Pak. Dulu ada migrasi dari dinas perlengkapan nih Pak. Ya, sistemnya. Perlengkapan. Itu bagian apa sekarang? Si Hafid itu bagian apa sekarang? Pembinaan pengendalian aset daerah.
Jadi kita selagi Dulu di posisi apa nih? sekretaris. Nah, kan pengendalian aset kan. Ini tukar menukar aset dari pengembang juga masalah loh BPKAD. Ini juga ajang pemerasan. Hati-hati nih. Terus kan kita banyak mau nyerahin aset nih, pengembang nih Pak, hitung-hitungan nih. Itu juga ajang pemerasan loh Pak. Itu bidangnya lain lagi. Ada Mau masukin berapa? Ada satu lagi kan? bidang pemanfaatan, Iya. pembinaan dan pemanfaatan. Saya mau cari namanya siapa-siapa itu, orangnya itu. Ini hitungan ini sama si Hafid itu. Mesti periksa ini Pak. Pengembangnya mesti diri-dirilan ini. Kamu naik berapa ini? Berarti dulu udah biasa main. Bukan cuma ngilangin aset. Udah turunan, BPKAD udah turunan. Dulu kalau pengembang mau masukin sesuatu mesti bayar Pak. Menyerahin fasos-fasos. Kan kadang-kadang pengembang juga nakal kan. Dia nggak mau bikin bagus. Makanya yang bagus gua nggak mau nyerahin. Yang jelek gua nyerahin. Mesti bayar, diterima. Yang jelek-jelek. Kalau Wah, Jakarta mah semua jadi duit. Kalau sekarang kita pakai price Pak. Jadi yang mau kita catat, kita price pakai KJPP atau pakai KPKNL. Ya makanya maksud saya ini harus kencang ini Pak. Linknya harus terbuka. Jadi kita lagi ngembangkan sistem informasi aset Pak. Karena nanti yang tanda-tanda negara ini kita daftarkan aja Pak. Pak, tolong ya Pak. Jadi Pak Sekda, kita putuskan ada 3 hal Pak. Soal tanah hijau Pak. Ini cuma contoh satu kelurahan. Saya tanya, bisa nggak seluruh hijau di Jakarta dikeluarin? Oh masih bisa tuh, kita punya peta kok. Foto lapangannya bisa nggak? Oh bisa kok, kita punya Google Street View malah segala macam. Keluar, tinggal di link dengan BPN. Nah disitulah akan keluar peta hijau ini punya siapa. Lalu kita akan cari, kita beli Pak. Dengan Perpres 2016. Semampu duit kita mulai beli. Tapi yang di awal kan ada orang nawarin tanah ke kita Pak. Ke taman, ke PU, kemana. Itu patokan saya dengan inspektorat sederhana. Kalau seminggu penawaran, dia nggak ketemu notaris, nggak ketemu BPN untuk deal beli. Yang di bawah 5 hektar itu. Pasti main. Udah, susun aja. Pasti dia suruh calo-calo, minta komisi. Kalau nggak komisi, dia nggak mau urusin. Lewat orang itu, maka pembelian tanah kita itu selalu silpa. Padahal logika saya tuh kalau gelondongan nggak ada cara silpa. Kurang duit ya. Sekarang Bapak juga langsung bilang, menurut Bapak coba kita beli tanah semua hijau. Nggak cukup tuh Pak, kalau langsung mau beli semua serba. Kalau yang ukuran ini cukup Pak. Iya maksudnya mau beli semua hijau, jangan kan nggak cukup dong. Nah kalau nggak cukup, mana mungkin ada silpa Pak? Ya mana ada silpa? Kurang duit. Nah kenapa ada silpa? Minta komisi semua. 17-20% Pak mintanya Pak. Itu bagian taman, perumahan tuh ada biang keroknya tuh. Jadi saya bilang sama kepala dinas saya supaya pecat. Enggak kok dia baik. Apa ya udah lu ngomong baik nanti sekalian kamu pecat aja, tunggu aja. Kamu nggak mau ngaku, kalau aku salah, hak mau gua. Lu juga mau lu kok beli tanah nggak beres. Dikasih triliun dan beli tanah nggak beres. Kamu juga maunya kamu, aku maunya aku juga. Berarti udah 2 hal tadi Pak. Yang mau satu utamakan yang nawarin. Kalau seminggu dia nggak deal, padahal BPN semua sertifikat udah jelas ini, udah dia main aja udah. Ngirik bisa kita beli kok, udah nggak? Tanya BPN langsung beli enggak? Pakai BPN langsung beli kok. Nomor 2 kita yang cari. Nomor 3 Pak, yang lahan-lahan dikuasai masyarakat ini Pak, kita mau paksa ambil Pak. Kita mesti ambil. Dia nggak ada tanah kan, hijau dikuasai. Ya ganti, ini ada ganti rugi juga. Kalau dikuasai masyarakat kan boleh ada ganti ruginya, nggak ada surat kan ada hitungannya. Bisa juga pengembang yang punya kewajiban dia yang beli Pak. Ya, lebih cepat. Betul. Kan pengembang juga mau nambah kayak pulau macam-macam Pak Kamal. Suruh dia yang deal lebih cepat. Langsung dapat, pengembang juga udah punya data. Gitu Pak. Nah, pengembang. Jadi dengan cara 3 ini kita kenceng. Belum lagi ngerampas balik kan. Nah saya mau secepatnya dapat 30%. Kita kejar aja semampu dengan pengembang apa segala macam itu kejar. Ngerampas balik segala macam. Jadi 30% harus cepat. Saya izin Pak, tadi rapat tadi di Konpres
kita kayaknya perlu menyediakan dana untuk pembebasan di Kelurahan Cawang dan Kebun Baru sekitar 700 M. Untuk apa? Untuk pembebasan tanah. Untuk air. Iya. Ciliwung kan mau dibesar gitu. Terus di sininya kan untuk dibangun rusun gitu. Jadi apa tadi? Oh, dia mau potong itu. Iya. Dia mau potong. Iya. Terus kan ganti rugi yang di tengahnya itu. Ya. Jadi diperkirakan. Enggak, itu bisa kita uji coba bagi dia 1,5 kali itu loh. Ditawarin. Udah jadi, yang punya tanah 100 dapat 150. Kasih gitu. Pakai kesepakatan. Boleh kan serata title, bukan di bawah masih punya kita sertifikat. Iya. Lahannya Nah. APL gitu. Dia dapat sertifikat hak milik dari BPN. Itu Pak. Iya, serata title. Jadi dia kalau tanah 100 meter, ukuran 36, ya kadang dapat 4 unit nanti. Bisa gitu kan. Supaya cepat katanya per kecamatan itu ya Iya, semuanya kasih ke camat langsung cek nih siapa, Iya. langsung ini siapa. supaya cepat dan per kecamatan berat Iya. bisa ya Langsung kasih ke camat Pak, untuk Iya, ngecek ini tanah siapa yang hijau. Langsung kita beli, Iya, bebasin. iya per kecamatan Dicetak aja Pak kecamatan. Iya. siap. Ya udah nih putusan ini ya di kerjaan. Ayo Pak. Seminggu loh Pak janjinya Pak. 2 minggu. Ya per kecamatan Pak. Kerjaan cepat. Yang ketiga, ini ada susunan kegiatan untuk PAUD sejenis Pak. Jadi PAUD sejenisnya banyak yang menempati jalur hijau dan ada di pemukiman Pak. Namun memang kegiatannya sangat dibutuhkan oleh mungkin yang dalam perumahan juga kita arahan bahwa jenis ini dengan anak usia dini Pak, yang ada di RW dan pemukiman itu bisa dipoto Izin operasional ya. ya satuan PAUD sejenis Nggak bisa loh. Kalau mau kita beli jadi RPK kita kendalikan Pak. Mending itu yang kita beli. sudah berjalan sudah berjalan dan mereka memang tentunya mendapat dari RW kalau di lurah itu memang kan tidak di Nah, bawah mereka ngantang-ngantang jalur hijau kita, kantor RW samping. jadi dia sekarang lanjutkan Kalau kita nggak mau kasih izin. Mereka begitu kasih izin, dia alasan kan kami kasih izin kalau kita mau gusur. Itu rata-rata tanah negara ya itu hasilnya. Saya kira sih jangan kasih izin. Nggak usah izin. kantor RW dia bikin PAUD Nggak mau izin juga. memang Bayar, yang sertifikat kita bayar. Ya, kita beli, kita bayar, kita bentuk. Kita juga nggak bongkar, biarin aja, tapi jangan kasih. kalau yang sudah berjalan pada bisa ditahan itu 2 tahun Nggak bisa. Nggak mau dari sini. Ya udah ada pun nggak ada izin. Kayak anak haram ini kita nggak aku. Iya. Kita nggak pernah mau ngaku kan. Iya, kita udah ngaku. Nggak boleh diresmikan itu, repot gitu. untuk yang di pemukiman barangkali bisa Pak di perumahan Pak bukan di jalur hijau Pak Pemukiman semua jalur hijau pun saya kira nggak bisa kita kasih. Kalau kita nggak mau kan dia minta. jadi ada yang di rumah Pak PAUD-nya itu diselenggarakan di rumah gitu. Tapi bukan jalur hijau gitu Oh, kalau di rumah di orang, dia mau downgrade kita kasih. Boleh. Boleh perubahan. Dia mau downgrade itu boleh. Tapi lu nggak bisa rubah lagi loh. Sekali sekolah nggak bisa jadi wisma lagi loh. Nah, kamu rela nggak? Kalau nggak kamu diem-diem di situ. Kita nggak mau ribut. ada beberapa yang non komersil nih Pak memang yang ada 20.000 per anak gitu Pak bayarnya. Makanya saya, maksud itu ya saya maksud Pak. Iya, Pak. Kita juga nggak ganggu kamu, tapi kamu nggak boleh dapat izin. Karena pengalaman kita belum dapat izin. Sekarang lihat ya, pengalaman kita tertipin barang orang semua ya.
Coba lihat komentar ibu-ibu ya, lihat wartawan. Kalau kami liar, kenapa kamu terbitkan SPT PBB? Terus kenapa kami dibentuk RT RW? Kalau ini memang daerah liar. Kenapa kami dikasih KTP alamat ini? Gitu, kira-kira gitu. Padahal niat baik kita, ya udah yang penting ada KTP, ada apa. Justru dia pakai itu untuk, kalau kita keluarkan ini, tahun depan dia minta sambung lagi, bawa kasih nggak? Harus kasih. Justru maksudnya sederhana, kalau rumah perumahan sudah ada rumah peruntukan. Kalau yang hijau, kalau ada sertifikat kita beli, kita bikin RPTRA, langsung ada PAUD. Kita bikin yang hijau juga RTH juga mau KDD 0 juga boleh kita bikinin. Tapi punya kita, jangan punya dia. Kenapa kau punya dia nggak boleh Pak? Tapi ada di kita. Nanti kurang dia perbesar Pak. Udah mau Maranggar hijau Pak, KDD pun dia kecil 100% nggak, gara-gara perbanyak. Sekolahnya laku lagi, punya duit bangun tingkat lagi. Nggak bisa. Ya sekarang kita teror dia. Kita mau tertibkan Jakarta. Itu nih Pak, kira-kira. Jadi kalau ada sertifikat kita beli Pak ini. Apalagi terus Yang keempat, definisi dan personal property Pak. Ini kan yang kita mau beli tanahnya kan dulu. Iya Pak, belum ketemu harganya Pak. Karena 16 juta yang ditawarkan, penawaran jenis pertama 12 juta Pak. Sudah ada terbit SK penetapan lahan. Ya gini aja Pak Sekda panggil harga appraisal berapa. Saya juga tidak mau ini modus yang versi lain, orang-orang taman. Jadi gini Pak, modusnya gini Pak. Saya seolah-olah kamu masih jual tanah ke saya. Sebetulnya tuh saya boleh beli 16 juta. 17 juta juga saya boleh beli sebetulnya. Tapi masalahnya kamu nggak mau kasih saya komisi. Dan barang ini sudah perintah gubernur nih. Sudah ada putusan SK nih. Tapi komisi nggak ketemu nih. Saya lebih baik silpakan uang saya yang lain nggak boleh dengan alasan apa nggak? Saya nawar 12. Terus kalau saya paksa dia beli 16, nah dia nakut-nakutin saya. Ini kerugian 4 juta loh, saya lagi nawar 12 tuh. Kacau. Itu loh Pak, modus yang lain Pak. Ya, panggil appraiser. Appraiser bisa kan 16 juta, Pak saya tanya urus ini. Ini taman ini nakal bawahnya nih Pak. Tapi udah bilang sama Bu Ratna, lu umroh dulu deh sama suami lu. Supaya kamu lebih siap, aku pecat pulang dalam hati aku. Lebih rohani tahu sekarang pada pulang kan. Orang aja kayak gitu, beli-beli tanah kayak gitu semua. Saya udah kesel itu. Saya pikir, oke, aku pergi dulu. Pulang kalau aku pikir udah salah minum obat, gue pecat tuh. Kesel aja Pak, dan saya sama soal tanah ini udah. Ya. Mana ada cerita silpa tanah Pak? Dulu alasan silpa karena bukan gelondongan. Sekarang saya bikin gelondong loh tujuan. Nah kalau ini masih macam-macam Pak, udah pindahin ke wali kota. Wali kota kayaknya lebih kurang serakah Pak. Beritanya pindahin ke wali kota. Lurah camat yang cari, lapor wali kota, langsung bagi BP notaris, selesai. Tapi sekali lagi ya, beli bukan yang udah hijau ya. Ya udah hijau belakang bodoh dulu, kipas-kipas dulu kita. Udah patokannya. Ini SOP ini pembelian tanah juga. Yang hijau kasih pohon Pak biar dia tanam. Ya betul, biarin aja. Dan dia bayar PBB lagi kan, kipas-kipas kita bayar PBB loh dia. Bayar PBB kan, ngapain kita bebasin? PBB dapat, hijau dapat, nggak usah keluar duit. Nggak, kemudian pasti kita beli. Tapi maksudnya bukan skala prioritas gitu. Ini harus diurus tuh Pak. Ya sekarang ngajuin pembatalan SK. Dia mau bangun kan? Mau bangun dulu ditolak Pak, yang Pak Togar yang di Pantua. Iya betul. Ini kalau dapat ini ya, mungkin suruh Teguh aja Pak, batalin SK ini, suruh Teguh langsung beli aja. Alternatif 2 aja.
Oke, dibatalin. Kan untuk beli yang baru kan nggak perlu SK. Udah dapat baru urus. 2 hektar di bawah 2 hektar. Itu lembah. Jadi ngomong Pak Teguh, langsung PU langsung beli aja. Ini dibatalin, langsung panggil dia, panggil BP, langsung beli, bayar 2 hektar. Atau pakai SK-nya diganti ke PU, Pak? Sekarang yang PP 2016, kamu boleh deal dulu, belum bikin SK. SK-nya udah ada pernah ukur nih. Maksudnya kopi SK ini nggak usah jalan lagi tata kota, langsung. Keluar taman, suruh taman yang beli. Ya kan? Itu Pak, kemarin misalnya itu Pak, Dibebaskan 12 Pak, 12 juta, mintanya 16 Pak. Lihat aja. berikut dari Rubisan permohonan SIPPT sertifikat tanah sudah beberapa kali dirapikan dan ada 2 kewajiban Pak, rencana jalan dan denda SP 3 M. Terakhir sudah dibayar Pak untuk yang denda SP 3 M nya dengan BPKB Pak. Dendanya sebesar 905 juta dan sudah ada surat STS dari BPKB tanggal 16 November 2015. Terus Keenam, Joko Sugiantoro tidak saja PT Gas F2 Pak di daerah Cilandak Timur Pasar Minggu bila membangun toko butik kantor dan hunian untuk aspek teknisnya sudah terpenuhi seluruhnya. Bapak untuk water trap dan IDP disesuaikan dengan dinas pelayanan pajak sudah kami cantumkan Pak di dalam aneksa teknis. ya nggak perlu saya tulis lagi Pak, udah bagus tuh Pak. Ya, NJOP semua, jadi langsung kirim kopi ke NJO pajak. Harus cepat. Terus Berikut Pak dari Marsudi ini Pak, yayasan Marsudi ini ada kewajiban MJL Pak yang kan karena kondisi keuangan yayasan yang berat mengajukan keberatan Pak terhadap kewajiban MJL dan bisa dibebaskan Pak. boleh nggak kita bebasin Pak? Saya sih oke-oke aja kalau boleh Pak. Bapak kasih saran. Boleh Cara nggak hukum. keringanan ya? Keringanan. Saya takut ini kan kewajiban udah terhitung. Hutang kan? Iya, hutang. Nggak bisa kan? Udah masuk Bahaya. Dia kalau mau cari donatur aja CSR atau apa gitu loh kerjain. Dia nggak berapa duit sih kalau dikerjain itu Pak? Jalannya berapa meter ya? Hah? Gimana Pak? Berapa duit? Berapa meter ya? Katanya. konstruksi saja berarti. Yang terkena gitu. Lahan siap diserahkan, namun konstruksi sama. Iya makanya Kewajibannya kan menyerahkan dan membangun Pak. Iya. Bisa menyerahkan dan membangunnya. gini aja, alternatif satu dan disetujui, bantu carikan CSR yang bisa kita tulis gitu atau nggak usah tulis Pak. Bantu aja Pak Gamal kalau mau cariin CSR yang mau, kan nggak mahal sekedar dia itu, bantu cari CSR aja. Inspeksi. Jalan inspeksi ya. Berapa panjang sih jangan mesti bikin? Dua sisi. Sisi ya. Dua sisi. Cari ini CSR. Banyak orang-orang yang mau bantu. Ya waktu kita yang kena. Ya Pak gaulnya Pak, cari pengembang mana yang mau bantu. Atau kontraktor jalan mana, kayak Pak Yusmada PU. Kontraktor mana yang mau bantu. Cari aja yang mau istilahnya mau dapat pahala, mau buang sial, mau apalah, jangan dia. Ada orang pengen buang sial, mau beli burung lepas gitu. Nggak tahu. Tapi itu ya ada jalan kan sudah kan.
serahkan, tapi tidak sekaligus bangun. Tanahnya dikasih. Iya. Ini lanjutan kayaknya jalan ini. Sini di dalam ini existing. Ya standar kasih untuk tembusin gitu. Dari RCT ini Pak, ini ada dua permohonan Pak. Yang pertama adalah perubahan rujukan dari yang pernah terbit KTKPD tiba-tiba pada 1/2011 menjadi H2. Kemudian sekali juga dispensasi penerbitan IMB Pak. Lokasinya Pak dulu KTKPD Pak, tapi dalam perda yang baru belum menjadi H2. Sementara kondisi sekarang sudah terbangun Pak. Udah jadi Pak. Iya Pak, di lapangan itu Pak. Kemudian kan KTKP di Cuk. Yang bersangkutan ada dua permohonan. Yang pertama perubahan peruntukan dari H2 menjadi K1 itu Pak. Kemudian yang kedua untuk dispensasi ke IMB-nya Pak. Ini lahan ya. Sebelumnya ini karena TKPD sekarang jadi H2 dari PPK. Dari SPPD kan. Ini jauh Lama Pak. dulunya kakaknya. Dengan kewajibannya apa? Boleh ya rumah peruntukan gitu Pak Ter, gitu. Boleh nggak? Kembali lagi. SPPD sudah. Maksudnya boleh ya Pak? Nah ini butuh beberapa pintu itu, tidak putusin bersama. Di SBT-nya dari posisi Ya makanya mesti cek dulu. Dari posisi. Iya benar ya. Itu dulu daripada dari posisi balik lagi. Kalau tidak dari posisi atau Saya nanti cek lagi Pak, karena kita tuh sering ganti balik sini atau pindahin ke tempat Nah ini dia kayak Ulang hilang ya? anak kecil main. Lama-lama hilang hijaunya. Lebih baik Dia muterin kita. Dari situ. Cek dulu aja baru. Cek. Lapangan aja ya. Dan ini juga kategori ada nggak nakal juga nih. Terus Dari Pak berikut rumah sakit Ibu dan Anak Andika dalam regulasi Cianjur, permohonan penetapan zonasi daftar ulang menjadi rumah sakit karena yang bersangkutan pernah mengirimkan surat gubernur nomor 2908 tanggal 3 Desember tentang prosedur perintah peruntukan tanah dari PTM menjadi SSK Pak. ini barang udah jadi belum? Di lokasi sudah Pak. Udah kan? Iya. Nah ini berarti masuk kategori yang mau kita rubah nih. Suatu revisi. Hah? Ya. Sesuai saran berarti ya. Operasional. Bukan 2019 tuh berarti ada yang mau 19 itu kan mau rubah. Terus Berikut Pak perpanjangan SIPPC untuk pembangunan apartemen, hotel sekolah dan rumah sakit Pak. Dari mitra ini udah bayar belum kewajiban ini Bu? Kalau perpanjangan
kewajibannya beres nggak nih? Kan dengan kewajiban tetap mengacu. Pertanyaan saya, tetap mengacu ini kesannya seolah belum membayar nih. Sepertinya di 2013 ya sebenarnya. belum lunas mungkin kewajibannya. Hah? Sepertinya Belum. 2013-an pada belum Pak. Kelihatannya belum. Belum tuntas. Disetujui sesuai saran kewajiban kewajiban salah kewajiban gimana diserahkan Harus segera diserahkan. Ya, kewajiban diserahkan. pakai waktu kan, Waktu dari kasih waktu. Kalau 2013 dia masih punya waktu sampai nanti Desember. Ya, lambat. Tahun ini Pak, Desember tahun ini. Paling lambat. udah segera diserahkan aja udah tertulis pemilihan perfectible. Terus San Franciscus Assisi. banyak ya Hijaunya 6.000. kita tulis ini dong kewajiban harus segera diserahkan Paling lambat. paling lambat akhir tahun 2016 ya. Desember ya Pak. Nah, Ya San Franciscus Assisi. sama tadi banyak. Bukan Pak, belas. Pengukuran SPPT karena ada Dia mau pindah gitu ya. penambahan luas lahan Pak dari 18.769 menjadi 20.547. Ini SPPT-nya SPPT lama. Penyempurnaan. Kewajibannya gimana? Tahun 77 Pak. Oh, udah itu ya. Iya. Pertanyaan Pak dan Pak. Ya, terus Terakhir Pak, Yayasan Mujahidin Pegawai Pertanian Pasar Minggu Jakarta Selatan. gila ya betul-betul pertanian itu udah PKS banget. Oh ya, saya Yayasan Mujahidin. Ada perubahan yayasan sama. Ini didirikannya tahun berapa nih Yayasan Mujahidin? Tahun berapa didirikan ini? Pasti ada datanya. 2000 kalau akte jasa 2006 Pak. Yayasan 2006 ya. Ini lagi perang Irak kali diserbu. Irak diserbu tahun berapa tuh Pak? 2003 Pak. Perubahan sesuai peruntukan dari S3 menjadi S1 Pak dan juga penghapusan pengguna jalan yang disesuaikan oleh pusat. Nah, kami kaji untuk yang pertama itu tidak dapat disetujui untuk rencana jalan. Jadi Kondisi nah, ini rencana jalannya itu di RDTR tidak muncul lalu di peta operasionalnya Yang muncul Pak. yang minta dihapus yang mana Pak ini? Ya. Oh yang itu. Ini RDTR nggak ada Pak. Oh. Itu di peta operasional Iya, iya. dicek Pak. Ini yang diusulkan Pak. Dihapuskan. RDTR-nya tidak terlihat Pak. DPR makro sih Pak. kalau jalan nggak masalah ya harusnya. Nggak masalah. Masalah Nah, itu jalan Iya, lokal. karena lokal. Jalan lokal dan belum dibangun. Tapi yang saya evaluasi nggak bisa ya. Bukan evaluasi, memang ini makro nggak kelihatan. Kenapa sarana ini kan tidak dapat disetujui? Iya Pak, karena untuk yang perubahan zona kan harus menunggu 2019 Pak. Jadi ngomongnya gimana? Sesuai saran dan alternatif ketua. Sesuai sarannya. Tidak dapat setuju yang tadi. Tidak dapat disetujui Pak.
selesai ya. Selesai. Pak, izin lapor Pak. Tanah NU Pak. Ya, karena itu tuh Pak. Itu dari zaman Pak Jokowi urus tanah NU itu. Oh, Tanah NU tuh. iya Pak, udah dari saya ada bikin Pak Jokowi lihat. Jadi izin Pak Gubernur tahun 1962 ini Bung Karno kasih hibah ke NU Pak. Ada luas tanah 9,2 hektar. Tapi dokumen hibahnya sama sekali nol. Iya. Nggak ada apa-apa. Sama sekali nggak ada. Jadi kan dikuasai fisiknya gitu lama oleh mereka. Nah, kemudian Bikin orang. ini memang sangat rumit Pak. Ini Bikin orang dong. sangat rumit Pak. Tahun 73 ini kan DKI ada verifikasi, maka lahirlah 2 dirik nih Pak atas nama Kiai Haji Ahmad Syekhu, ini garis miring pengurus PBNU. Yang satu girik lagi atas nama Fakhrul Si 4,3 hektar, jadi jumlahnya kurang lebih 9,2 hektar. Nah, kemudian turun ke pemimpinan Kiai Haji Idham Khalid. Ini ada semacam jual beli gitu Pak, juga nggak jelas juga gitu, ke Edi Tando Wijaya. Ini kalau kita buka ini Pak bisa setengah hari ini urusan ini gitu. Terakhirnya bagaimana saya bilang gitu, terakhirnya aja Kasih orang biro hukum ada itu Pak. baru hukum aja pusing Pak. Jadi izin Pak, ini dia pas di Entrenceng Tomang Pak, ini jembatan tingginya gitu. Sini, jadi tanahnya ini Pak, izin Pak. Nah, ini. Udah jadi taman. Udah jadi taman kita. Taman kita. Apa namanya? Taman Ayo apa Atalia atau apa gitu. Atalia. Hah? Taman Iya, ada Atalia. liar-liarnya. Yang belokan itu Pak. Bagus tuh taman Iya, itu. iya. Taman Katalia. Iya, Taman Katalia. Katalia. Bagus luas tamannya. Ada juga DKI pernah beli nih untuk taman ini. Tapi dia suruh kita bayar sekarang tanahnya. Tapi kita kalah di pengadilan. Enggak Pak, kita menang. Kalah. Enggak Pak, bukan Tadi. begitu ceritanya. Saya udah penelitian. Udah belajar tadi. Dari yang tadi Mas. Iya. Sebentar dulu. Dia ceritanya dia menang nih Pak. Di Enggak, sana. sekarang kita dengar cerita dia dulu nih. Saya kan penelitian lama soalnya kalau kita Pak udah lama. Menangnya kapan? Ini ceritanya dari awalnya dulu. Bukan, maksud saya dari hasil penelitian kita mungkin aja penelitian kita juga salah Pak. Ini udah ada laporannya dulu ke waktu zamannya Pak Jokowi. Ya Pak Jokowi, Pak saya udah Jokowi, tahu nih. iya. Pak Mental, Jokowi juga bingung. meninjau. Kita juga udah siap di sana standby sama wali kota Gardah meninjau di situ. Cuma memang kita ada hasil penelitian. Kita membeli tanah itu oleh pertamanan dalam 3 tahap lah, seluas berapa hektar itu persisnya. Sudah membayar ke namanya Tanu Video itu Pak. Tanu Video berdasarkan putusan pengadilan, dia punya putusan pengadilan apakah dilelang apa, kita membeli berdasarkan anggaran tahun 2001, 2002, 2003 berturut tuh Pak. Kemudian dibangun. Nah, NU itu di sisi lain dia memperoleh berdasarkan tadi yang Pak Sekda sampaikan itu Pak, ada dari hibah ada apa. Nah, terjadilah sesungguhnya NU itu berperkara dengan bukan dengan Tanu itu, dengan pihak lain. Dia mengugat dengan pihak lain. Nah, dengan pihak itulah kemudian NU itu menang gitu. Sementara kita membeli dari saja NU dengan si A, kita membeli dengan si B. Cerita itu. Iya. Nah, sementara kita sendiri lebih dulu membeli itu dengan si B itu, baru terjadi gugat-menggugat antara NU dengan si A itu Pak. Nah, jadi intinya sudah membangun, dia kan perkaranya Kita ada sertifikat juga ya? Ada sertifikat Pak? Kayak belum nggak tahu, saya belum itu pertamanan saya belum jelas sertifikatnya. Iya. Semua diurus sertifikat kayak gitu. Dia perkaranya itu 2008 apa 2006. Kita anggaran tahun 2001, proses awalnya dari tahun sebelum 2001 lah 91 atau 98 gitulah, dari udah mulai proses-proses pembeliannya dengan pihak yang pihak ketiga ini yang pemegang hak berdasarkan putusan pengadilan. Nah, itu yang hasil penelitiannya Biro Hukum. Makanya kemarin ketika zamannya Pak Jokowi kan sempat tinjau juga Pak Jokowi ke sana Pak. Nah, cuma kita prinsipnya karena memang udah ada alokasi anggaran ke situ masuk berapa puluh miliar gitu untuk membeli itu,
Jadi kita mungkin ya agak susah untuk membayar kembali ke NU ataupun itu, karena putusan yang NU dengan pihak si A-nya itu sendiri tidak melibatkan kita ataupun tidak melibatkan orang yang menjual ke kita gitu. Itu yang agak susah nyambung ke situ ya. Harusnya NU gugat kita kalau gitu. Kalau mau NU gugat kita. Udah, Bu ajarin dia gugat kita aja. Iya. Kalau mau NU gugat kita, karena sekarang tanah udah dikuasai. Dia mesti gugat kita, Pak. Iya. Gugat, Pak. Jadi Pak, ini yang taman Pak. Bagian sini ini sudah ada yang jadi mall. Apartemen. Apartemen. Iya, Depan Taman sebelah Anggrek itu. Iya. Ini kosong masih. Tapi ini sudah atas nama Marzuki. Ada hotel juga kan? Iya, ini dapat dari Odmil ya, administrasi militer, 1 hektar. Nah, yang masih kosong ini Pak nih. Ini 2 bidang ini, 2 bidang. Yang selebihnya juga saya belum tahu nih. Dia pengen kita kasih baik ke dia. Yang ini. Masalahnya dari NU cuma pakai gambar gini, buktinya apa ya nggak Pak? Ini Pak. Ini dikuasai orang lagi Pak. Ini juga masih dicek dulu ada nggak di kelurahan mesti ke pengadilan berarti Pak. Kalau saya bilang Pak ya, saya bilang Pak. Oh ini panjang banget Pak. Pengadilan. Nah, kemarin Pak. Aku udah hafal cara BPN menjawab Pak. Aku suka ikut sidang Pak. Pengadilan. Kemarin kita ini Pak, penjaringan sarjana hukum Pak. Kemarin dapat 14 ya. 14 kita lagi cari sarjana hukum lagi nih Pak yang S1 yang pintar-pintar. Punya Pak Isan keambil 2 ya. Taruh di sana. Habis gimana kita kehabisan Jadi biar SDM. targetnya begini Banyak Pak. kok yang SH Bu. Satu kasus dikeroyok 3 orang. Nah, mesti bantu sama anak-anak itu tuh yang muda-muda di sekolahnya aja Bu. Iya, ini juga makanya kita yang minta itu yang muda-muda Pak, yang memang sekolah pengacara itu Pak. Iya, Di kasih sekolah. Spesialisasi. Itu nanti cepet. Tapi kursi Iya. saya dulu. Iya, ya anak pun itu bisa. kalau kita itu tiap tahun ada, kalau untuk itu yang Pak Unggun juga pokoknya Ya kan setiap Jimmy, yang masuk. kemarin masa kita kalah lagi yang jadi negara apa? Kalah katanya, yang apa tanah apa sih? Yang 2 hektar di timur. Tanah yang mana tuh Pak? Tanahnya PKP, ya PKP Ciracas. Oh iya itu, iya Ciracas sih udah. Sekarang kita lagi kasasi, kemarin sih kita Tapi sebelum terlambat kasasi. kita ngajuin bandingnya. Sebenarnya sih bukan yang kita yang terlambat, PKP kan pihaknya kita sama Pak Infat PKP aja nggak itu niat nolong kita tuh, sebagai saksi pun nggak mau. Iya itu dia udah sekarang Ngomong kalah dong tuh ngomong orang. minta jadi saksi kan yang gitu. Kita Udah jadi kita saksi pasang nggak Pak mau. mantan wali kota di situ Iya. di Mapaganti. Kemarin juga kasasi hampir terlambat juga, banyak mundar mandirnya. Banyak mundar. Kayaknya jangan-jangan memang nggak niat karena 14 hari Jadi- Pak, saya jadi bilang gini, Pak. 14 hari. Ini ada cerita lucu. Jadi berkas dipegang nih. Iya. Karena nggak punya mobil dia muter-muter naik ojek, naik taksi gitu. Ya, nanti mau nyari ini dulu. Sampai Pak. Kalau itu kalau project antara dokumen 20.000 Dia sampai nyari dua. mau nyari dokumen ke sini. Kenapa nggak manfaatin ajib aja ya? Jadi kelamaan waktunya atau nah, dia mau nyari dokumen itu. Kemarin kasasi Iya. sampai udahlah saya bilang, Iya. bawa ke Memang sini. orang-orang deh. Iya, bawa ke sini kita gelar perkara. Di kemarin kita gelar perkara melibatkan. Saya udah coba Pak. Ibu Iya. kan boleh rekrut juga kan orang-orang yang baru lulus Bu, kasih aja. Ya, itu Iya. Pak. Kenapa kemarin Yang mau siang jadi pengacara di PKP. luar belajar. Tadi saya juga takut belajar model gini tuh Pak. Dia pelajarin kita, dia keluar dia buat kita. Iya, makanya kan kita belajar. Ini dulu udah saya coba. PNS aja Pak. Ibu udah yakin orang pindah jadi PNS DKI. DKD-nya langsung tambah SHDKI 1000 lebih Pak. lumayan SK-nya kan. Semua ya udah sampai yang Ya macam-macam lah. Enggak yang udah tua-tua jangan jadi muda. Enggak, kalau nggak usah rekrut, ini aja buka aja Pak. Umumnya Ibu, orang penerimaan pindah PNS ke DKI dari seluruh Indonesia. Dari seluruh Indonesia untuk di biro hukum. Jangan-jangan yang dari auditor aja banyak yang mau pindah, banyak bisa yang pindah. Bu. Ya kan? Udah terima aja dari luar. Banyak. kemarin sih dikasih udah Dan organisasinya juga Pak. Ya, selama ini kan kalau di wali kota kan di bawah Seko ya Bu ya. Iya. Idealnya Harus dibawa Ibu. langsung Mesti betul. Jadi nggak boleh bagian hukum yang di wilayah. wilayah itu dibawa wali kota mainnya. Nggak bisa. Iya yang Itu perpanjangan Ibu nggak tarik aja Pak bikin Cuma baru. struktur organisasinya kan
Udah kita tarik aja. Itu gampang sekali Bu. Bubarin aja dikosongin kalau gara-gara Perda. Kalau gara-gara Perda, saya punya cara Bu. Jadi semua mereka dibubarin, dikosongin, nggak ada posisi di situ, nggak ada orang, Ibu tarik ke Ibu. Tapi nganterin situ. Yang khusus penanganan perkaranya aja ya. Iya. Ya. Tapi dia langsung lusuh-lusuh tuh gitu. Karena ke depan mesti Pak masalah hukum banyak. Iya. Harusnya satu. Jadi ibu tuh kayak pengacaranya kita gitu loh. Jadi yang di kota-kota itu anak buah ibu, ini kan enggak. Malah jadi anak punya wali kota. Apalagi barat, mana sertifikat habis. Banyak loh pengaduan loh, barat seperti itu loh. Saya lagi teliti nih. Pengaduan tanah orang di Kemplang banyak nih. Tapi ini memang satu set, permainannya lihai. Kantor di wali kotanya juga itu kan ada sebagian kalau yang belum dibayar tuh Pak. Wali kota? Iya. Saya malah baru kemarin ke sana, malah di masyarakat itu malah bilang. Yang sekarang yang wali kota yang Itu kan swasta yang harus bayar. Iya, nah itu dia. Jadi swasta belum sempat bayar, belum bayar. Dia mesti gugat swastanya. Biasanya kalah-kalan Pak. Kalau mau dia dari dulu. Bisa juga bohong. Itu biasa tuh ada pengacara atau SM ukur, kamu kurang dibayar nih, ada lebih dikit nih. Kan sering di daerah tuh, kita nggak tulis semua karena SKT kan cuma mulai 2 hektar Pak. Ada lebih dikit nih. Gimana bikin kuasa ke saya? Success fee 50-50. Berapa? 100 miliar. Udah katakan kasih success fee deh. Nggak keluar duit. Nah itu yang terjadi di Jakarta. Contoh mantan kita sertifikat. juga itu Pak, iya. Enggak, pengamanan aset kan saya udah ajarin Pak. Tidak, kalau nggak jadi bikin pagar, gampang kirim eskavator buat parit. Terus tanah ditumpuk ke atas, udah, jadi punya kita udah. Bukan Pak, sekarang ini kan pembebasan itu kan berkasnya masih di SKPD. Karena belum beli ke Bapak. Karena untuk disertifikatkan Pak, saya takut kayak model dulu Pak Yusuf, keluar lagi barang itu, atau orang yang berubah di bawah berkah. Itu yang saya bilang Pak, harusnya pembelian tanah nggak boleh ada di SKPD. Kita pengadaan barang aja. Sekarang aset beli tanah gampang kok Pak, tapi susah beli tanah. Panggil notaris, panggil BPN, selesai langsung. Ini tinggal mereka ngajuin, kita rubah aja Pak. Di perumahan Pak, beli tanah digelontongin di aset. Iya, aset. Jadi langsung izin Pak. Kalau di BPKAD Pak, itu sistem pengendalian internalnya nanti menjadi lemah. Karena kita yang beli, kita yang kalau itu wali kota. Kita yang beli, kita udah kasih ke wali kota, Pak, kasih ke wali kota. Kasih ke wali kota, udah. Kan dengan pola kita yang nomor 2 tadi yang mau dihitung pakai tangan, wali kota beli aset lebih cocok. Dia lebih tahu kan lurah mana. Kalau wali kota nanti enaknya Pak, di kami kan ada KPAD. Iya. Di wali kota. Langsung diamankan. Benar, dirubah aja Pak. Tadi di perumahan. Jadi kalau sekarang SKPD kalau mau pesta pora beli sekarang ya.